Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silky Fauziatur Rahma dari Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Di sini saya ingin mempresentasikan dengan judul makna ditinjau dari segi pendefinisiannya dan pemaknaannya. Untuk menyingkat waktu, mari kita bahas satu persatu. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi makna. Apa itu makna? Makna adalah inti dari komunikasi yang memungkinkan pesan diterima dan dipahami oleh penerimanya. Tanpa makna, komunikasi tidak akan berjalan efektif. Makna dapat ditinjau dari berbagai perspektif, termasuk proses pemaknaan dan pendefinisiannya secara formal. Pada awalnya, ilmu bahasa yang menyelidiki makna dikenal dengan semantik. Ini karena makna subjek penelitian dianggap sulit untuk ditelusuri dan dipelajari secara struktural. Berbeda dengan morfem atau kata yang merupakan subjek penelitian dalam morfologi yang strukturnya jelas. Pada saat ini, semantik telah menjadi komponen bahasa yang berhubungan dengan pembicaraan linguistik dan sudah banyak dipelajari banyak orang. Oleh karena itu, pembahasan linguistik tidak dapat dianggap lengkap tanpa pembicaraan makna, karena tindakan bahasa hanyalah upaya untuk menyampaikan makna. Pembahasan selanjutnya mengenai pemaknaan. Pemaknaan sendiri adalah proses bagaimana seseorang menafsirkan atau memberi arti pada sesuatu. Proses ini bersifat subjektif dan dinamis, dipengaruhi oleh latar belakang budaya serta pengalaman pribadi setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pemaknaan melibatkan proses aktif menafsirkan simbol, kata, atau pesan berdasarkan konteks dan situasi. Hal ini meliputi pengalaman dan latar belakang individu yang mempengaruhi bagaimana seseorang memberi arti pada suatu kata atau konsep. Dalam contoh kata rumah, dari kata rumah dapat bermakna tempat tinggal, rasa keamanan, atau kenangan indah bagi setiap orang. Makna dari segi pendefinisiannya adalah proses memberi batasan atau penjelasan resmi tentang makna suatu kata atau konsep. Proses ini biasanya dituangkan dalam kamus, buku teks, atau dokumen formal lainnya. Definisi bersifat objektif dan statis, dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama dan standar yang berlaku dalam suatu komunitas bahasa. Di sini disebutkan contoh kata rumah. Dari pemaknaan, kata rumah bermakna tempat tinggal, rasa keamanan, atau kenangan indah bagi setiap orang. Sedangkan menurut pendefinisian, kata rumah didefinisikan sebagai bangunan tempat tinggal manusia, sebuah batasan resmi yang tercatat dalam Kamus Bahasa Indonesia. Nah, setelah kita mempelajari definisi makna menurut pemaknaan dan definisiannya, sekarang kita memasuki pada bab perbandingan pemaknaan dan pendefinisiannya. Dari pemaknaan sendiri bersifat subjektif dan dinamis, dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, konteks, dan interpretasi individu. Makna dapat berubah sesuai situasi dan latar belakang seseorang yang menggunakannya. Sedangkan menurut pendefinisian bersifat objektif dan statis, berdasarkan kesepakatan bersama dan standar formal, dituangkan dalam kamus atau dokumen resmi sebagai batasan makna yang disepakati. Memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan. Memahami makna memerlukan pemahaman terhadap dua aspek utama: proses pemaknaan yang bersifat subjektif dan dinamis, serta pendefinisiannya yang bersifat objektif dan formal. Keduanya saling melengkapi dalam komunikasi efektif dan analisis bahasa. Dengan memperhatikan konteks dan definisi, kita dapat menyampaikan dan menerima pesan secara lebih tepat dan bermakna. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.